Ini hadis ini kalau kita renungkan dibaca oleh orang 1500 tahun yang lalu, maka dia akan segera membayangkan kalau orang Jawa dia nanam mangga, udah nanti tak niati nanam mangga itu biar dimakan oleh manusia atau kadang-kadang oleh si kampret gitu ya. Tahu kampret ya? Nah, kelelawar itu. Kampret dulu cebong, lawannya cebong. Tapi bukan lagi itu, si kampret itu kelelawar. Nah, dimakan kelelawar dan kemudian dia berniat. Oh ya, satu lagi. Tadi kan handphone. Nah, lawannya belajar lagi adalah laptop dan gadget. Jangan lupa, laptop dan gadget tutup. Nanti ada saatnya dibuka. Gitu. Bahkan nanti saya wajibkan untuk buka laptop atau gadget atau tab. Ada saatnya. Jadi kita sekarang supaya fokus. Ada yang protes, Pak, saya kan penting. Emangnya saya nggak penting bagi saya itu. Oke. Kita sama-sama penting. Makanya kita tahu supaya teman-teman terpacu untuk diskusi. Ya. Kecuali Mas Samsul. Nah, kalau itu tim kita, itu jangan diri kalau itu kerjanya. Mas laptop itu tutup, Mas. Jadi hancur acaranya kan. Dia yang menjaga teknisnya acara. Nah, itu dimakan kampret. Nah, kampret itu kalau makan mangga, itu dia tidak akan pernah memakan bersama bijinya. Nah, bijinya dikemanakan? Dibuang. Dan kampret itu kalau makan mangga, milih yang mentah apa milih yang matang kira-kira? Matang. Pasti milih yang matang, nggak mau kayak sampean makan mangga mentah gitu. Dia pasti milih yang matang. Kalau kita kan makan mentah, dikasih sambal jadi rujak kan? Nah, kampret nggak ada yang suka makan rujak gitu, jadi dia hanya makan mangga mentah. Nah, kemudian bijinya dibuang, kata kampret dibuang. Kata si biji diapakan itu? Ditanam di tempat yang jauh dari pohonnya. Nah, nanti akan mengulangi lagi siklus menghasilkan buah dan seterusnya sampai kiamat. Itu makanya maksudnya kayak begini. Itu kalau dibaca oleh orang 1500 tahun yang lalu. Bagaimana kalau orang modern? Kita tahu ada pelajaran biologi. Ketika kita nanam mangga, jauh sebelum mangga itu berbuah, sudah menghasilkan daun. Apa hasil dari daun itu? Oksigen. Berapa harga oksigen satu tabung yang waktu COVID itu? Nah, itu Mas Anton itu. Berapa satu tabung yang segini itu? Yo, Mas Anton. 600. Dan di udara ini mengandung oksigen adalah hasil fotosintesis seluruh daun-daun yang ada di muka bumi. Pertanyaannya adalah, sudahkah saya berkontribusi untuk menghasilkan oksigen itu? Caranya gimana? Tanam apa saja. Jadi kalau kita pelajari biologi, semua tanaman itu akan melakukan fotosintesis, hasilnya adalah oksigen. Nah, innamal a'malu binniyat, kata yang lain. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niatnya. Maka kalau sama nanam, katakanlah bukan mangga apapun yang menghasilkan daun, sama niat ya Allah, saya ini meniatkan nanam ini untuk berkontribusi oksigen. Yang pertama tentu bagi saya sendiri. Yang kedua sisanya silakan makhluk Allah apapun yang akan memakainya, saya niatkan ini sebagai sedekah saya. Nah, maka akan dapat pahala seperti ini sampai hari kiamat. Dan itu bersiklus. Jadi sebenarnya membuat tangan di atas itu jangan selalu diartikan yang canggih-canggih. Nanam pohon cipulan, tahu cipulannya? Nah, itu menghasilkan oksigen juga itu. Terus itu kita berikan pada siapapun yang memakai. Nah, pada saat itu tangan kita di atas. Kalau kita nggak pernah nanam sama sekali, maka dalam oksigen tangan kita di mana? Renungkan, pernah nggak nanam gitu? Pernah nggak nanam gitu? Dan oksigen itu harganya mahal. Yang 600.000 tadi dapat berapa? Satu tabung itu volume berapa atau setara berapa kilo itu? 1 meter kubik 50.000. Nah, yang kita pakai ini berapa itu kira-kira? Itu Bapak-Ibu sekalian. Dan itu semuanya tergantung kepada niat kita. Dan ingat, segala sesuatu yang baik itu pasti sulit. Nanam 100 dan tumbuh nggak sampai 10. Sepanjang saya sudah di kota ini, saya sudah nyebar bibit kira-kira ada kalau 500-an itu ke sana sini, mungkin yang hidup ya nggak sampai 50 mungkin itu. Jadi hobi saya kalau musim penghujan itu beli bibit, terus nanti saya
kasihkan siapa gitu yang saya niati kan gitu, biar ditanam oleh dia. Nah, sederhana saja, murah meriah. Nah, itu orang modern berpikir itu. Lebih jauh lagi, kalau kita bicara ini dalam konteks modern, kebutuhan orang hidup itu bukan hanya makanan, bukan hanya oksigen, bukan hanya tempat tinggal, bukan hanya tempat teduh, tapi kita juga butuh kuota. Misalnya, pertanyaannya adalah, siapa yang menanam sesuatu yang kemudian jadi kuota ini? Perlu penanam nggak kira-kira? Perlu pendirinya perusahaan-perusahaan penghasil kuota. Kita perlu alat chatting, dan dengan alat ini kita hari ini berkomunikasi. Siapa penanam alat chatting hari ini kita pakai? Yang hari ini kita pakai? Siapa namanya? WA kan? WhatsApp. Siapa pendirinya perusahaan yang menaungi WhatsApp itu? Meta platform. Siapa pendirinya? Mark Zuckerberg. Nah, maka kalau Zuckerberg itu mendirikan itu dan dia meniatkan innamal a'malu binniyat. Ya Allah, saya ini lihat orang-orang itu kalau komunikasi kok masih bayar mahal pakai telepon, pakai SMS. Saya mau niatkan ini bikin alat chatting sehingga orang-orang kalau komunikasi gratis seluruh dunia. Tali marah ini sebagai pahala kebaikan saya berdasarkan hadis ini. Kira-kira dapat pahala nggak kira-kira? Insya Allah. Nah, dan itu dipakai oleh 5 miliar orang seluruh dunia gratis. Nah, untuk bisa menanam kayak yang dilakukan Zuckerberg itu butuh sebuah korporasi. Gak bisa tanpa korporasi. Saya punya beberapa teman di ITS yang orang IT sudah pernah bikin alat chatting ini dan itu. Gak pernah dipakai orang karena kurang sumber daya. Maka untuk nanam sampai jadi kayak WA ini butuh ilmu yang cukup gitu. Kok bisa jadi? Tidak sekedar punya kemampuan teknikal bikin coding untuk jadi alat chatting. Betapa banyaknya alat chatting yang nggak pernah dipakai oleh manusia. Saya pernah, karena ada teman saya bikin catfish namanya. Karena teman saya install, sejak saya install sampai berbulan-bulan nggak pernah ada orang yang chat saya lewat situ. Akhirnya apa? Uninstall. Nggak ada gunanya alat ini. Nggak ada gunanya alat ini. Nah, untuk bisa menciptakan alat chatting yang ada gunanya itu dibutuhkan apa kok kayak begini? Dibutuhkan cukup sumber daya. Nah, Mas teknisi, tolong dibantu kenapa kok kayak begini? Laptop saya nggak ada masalah, itu yang tidak masalah. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana Mas Zuckerberg ini menanam tanaman modern yang hasilnya itu berbuah kemana-mana, dipakai orang di mana-mana tanpa perlu bayar, seluruh dunia. Dalam bahasa Quran yang seperti itu disebut sebagai rahmatan lil alam, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Gak peduli orang Yahudi, karena saya peduli orang Yahudi, tidak peduli orang Nasrani, tidak peduli orang Muslim, tidak peduli orang Hindu, apa saja pakai silakan, boleh, sepanjang mengikuti aturannya Facebook. Kalau sampai nggak mengikuti nanti di-ban gitu aja, terus bikin apa baru. Jadi sebenarnya satu sisi yaitu ya simpel, sisi lain ternyata untuk menanam seperti WA itu juga nggak gampang. Nah, itu butuh ilmu. Saya bertahun-tahun sejak lulus MM UNER itu tahun 2001 terpelajari, jadi sudah 5 tahun belajar. Gimana sih perusahaan-perusahaan itu bisa muncul? Nah, itu yang hari ini kita pelajari. Nah, salah satunya, ini penting, poin penting. Pernahkah teman-teman ini, sampai ini mendengar Mas Zuckerberg itu disebut sebagai pemiliknya Facebook, atau dalam bahasa Inggrisnya ownernya Facebook? Gak pernah ya? Ada rahasia apa? Orang Indonesia disebut pemilik, jadi publikasinya macam-macam seminar itu selalu siapa yang harus hadir? Para pemilik bisnis. Prabowo itu disebut pemiliknya Kiani Kertas. Si Antoni Salim disebut sebagai pemiliknya Indofood. Di barat, Zuckerberg tidak pernah disebut pemiliknya Meta, Bill Gates tidak pernah disebut pemiliknya Microsoft. Apa di balik itu? Kelihatannya hanya masalah kosakata, tapi itu sebenarnya di balik itu ada pemahaman yang luar biasa, yang berbeda. Nah, saya suka
Jadi kenapa kok berbeda? Ini dibalik itu ada perbedaan yang luar biasa. Saya suka mencontohkan begini. Bapak sekalian, kenal nggak dengan sosok yang namanya Bobby Kertanegara? Kenal ya? Kucing ya? Pernahkah Bobby Kertanegara itu disebut sebagai miliknya Prabowo? Ini kucing miliknya Prabowo. Kita mendengar begitu nggak? Iya betul ya. Kenal nggak sosok satu lagi di dekat Prabowo yang namanya Regoso alias Didit? Tahu ya? Nah itu anaknya Prabowo. Pernah nggak Didit itu sebagai miliknya Prabowo? Nggak pernah ya? Nah pertanyaannya tuh, kenapa untuk Microsoft orang Barat tidak mendudukkan Microsoft seperti Bobby? Karena Microsoft tidak pernah dipanggil sebagai miliknya sementara orang Indonesia mendudukkan Indofood itu seperti Bobby sehingga dimiliki oleh Anthony Salim. Nah, Barat mendudukkan Microsoft itu seperti Didit sehingga tidak pernah disebut sebagai miliknya Prabowo. Apa yang membedakan itu? Kenapa? Dalam benak orang Indonesia perusahaan itu didudukkan kayak si Bobby, tidak kayak si Didit. Sementara dalam benaknya Barat, perusahaan itu didudukkan seperti Didit, bukan seperti si Bobby. Ada yang mau jawab? Kenapa kayak gitu? Ya. Kalau itu kan sebagai pemilik, tapi ketika dia bisa hidup ketika ada pemiliknya. Ketika pemiliknya mati, yang mungkin mati seperti kita sudah di sini selesai, gitu kan. Tetapi ketika apa itu bukan pemilik, sudah seperti anak gitu kan. Tapi ketika dia sudah besar, maka dia bisa besar sendiri, maka dia bisa yang mungkin sudah bisa, karena dia sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa. Oke, ini ada satu penjelasan. Saya punya penjelasan lain. Kalau kita kembali pada zaman sejarah, ada Bilal sebelum merdeka budak. Maka Bilal ini disebut miliknya si Fulan, betul ya? Ya. Tapi orang yang merdeka seperti katakanlah Abu Bakar tidak pernah disebut sebagai miliknya seseorang. Ini penjelasan yang sangat hukum dalam bahasa Muslim, sangat fikih. Apa bedanya Bilal dengan Abu Bakar, atau Bilal katakanlah dengan Aisyah putrinya Abu Bakar? Kenapa Aisyah tidak disebut miliknya Abu Bakar, sementara Bilal disebut sebagai miliknya orang tertentu si Fulan? Saya lupa pemiliknya itu. Apa bedanya itu? Kebebasan, merdeka. Nah itu. Jadi Asma itu orang merdeka. Dalam bahasa fikih disebut mukalaf. Sementara Bilal bukan mukalaf. Dia tidak merdeka, tidak bisa melakukan transaksi, tidak bisa memiliki sesuatu. Bilal itu kalau berdagang, ketika seorang budak berdagang, maka perdagangannya tidak sah. Budak, misalnya dengan Mbak atau Bu siapa? Nah, Bu Farida, budak ini membawa emas misalnya, kemudian Bu Farida, mana Bilal, emas aku beli. Kemudian terjadi transaksi. Transaksi ini batal demi hukum, tidak boleh. Karena budak tidak boleh bertransaksi. Seluruh yang ada di budak, termasuk yang dipegang oleh budak, itu miliknya tuannya. Nah, maka kalau mau beli emas, ngomongnya ke tuannya. Maka dalam benak Barat, perusahaan itu seperti Asma, seperti Abu Bakar, seperti Umar. Dalam benak orang Indonesia, perusahaan itu seperti Bilal yang menjadi budak. Nah, maka bisa dimiliki, bisa dijual. Kita sering mendengar seminar jual beli bisnis, betul? Bisnis kalau dalam benak Barat tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Karena dia adalah mukalaf. Abu Bakar tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Asma tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli. Yang bisa dijual dan dibeli adalah Bilal. Nah, maka dalam benak para pebisnis Indonesia, perusahaan itu diperlakukan seperti
bilang, maka ada jual beli bisnis. Bahkan kita sering melihat orang ini kerjanya jual beli bisnis, betul? Ada acara-acara yang dibikin dengan judul jual beli bisnis. Gimana tadi? Nah, ini nanti kita pelajari sebagai sebuah proses awal untuk bagaimana kemudian sebuah perusahaan itu menjadi besar dan memang nggak ada konek. Oke ya, ini iya. Kita akan mempelajari bagaimana bisnis berjalan. Tapi penting yang paling di awal adalah perlakukan bisnis itu sebagai seperti Abu Bakar, seperti Asma, seperti orang merdeka, seperti sama ini semua. Jangan perlakukan seperti Bilal. Jangan diperjualbelikan, jangan dimiliki. Itu awal. Kenapa? Karena dalam transaksi modern kita harus memahami konsep yang disebut sebagai mukalaf. Nah, seperti contoh, misalnya Mas Dwi membeli air minum atau permen kayak gini di Alfamart. Transaksi itu bagus sekali, akan sah secara hukum maupun fikih. Kalau ada 5 komponen transaksi apapun, syaratnya apa? Ada penjual dan pembeli, betul? Duanya harus mukalaf, tidak boleh anak kecil berjualan, tidak boleh budak berjualan, tidak boleh orang gila berjualan. Mukalaf itu kalau orang adalah dewasa dan berakal sehat, dia punya kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Nah, ini dua-duanya ini. Kemudian ada barang yang dimiliki oleh si mukalaf tadi, si penjual. Kemudian ada uang yang sebenarnya dimiliki oleh si pembeli yang mukalaf tadi. Kemudian ada ijab kabul, serah terima. Ini aku beli ya, oke, ini aku jual. Nah, maka pertanyaannya, kalau Mas Dwi membeli barang di Alfamart, Mas Dwi adalah pembeli, bawa uang, kalah kan? Nah, pertanyaannya, siapa penjualnya? Siapa penjualnya? Ayo, siapa penjualnya? PT Sumber Alvaria Trijaya. Mukalaf apa bukan PT itu? Kalau sampai tidak memanggil dia sebagai mukalaf, maka transaksinya pasti tadi batal di hukum. Sama dengan bertransaksi dengan kucing. Nah, dia harus mukalaf. Pertanyaannya pada zaman Nabi ada nggak PT itu di badan mukalaf? PT sendiri nggak ada zaman itu. PT itu sendiri nggak ada pada zaman itu. Ya kalau pakai juga kita tetap orang. Orang bisa mewakili orang lain dalam bertransaksi. Sesama mukalaf bisa mewakili. Tapi ini bukan tentang wakilnya. Yang mewakilinya adalah mbak-mbak yang bertugas di gerai itu. Itu wakilnya. Tapi dengan siapa kita bertransaksi? Itu jawabnya tidak bisa tidak adalah dengan PT Sumber Alvaria Trijaya. Buktinya apa? Duit yang kita serahkan ini, kan ijab kabul itu duit diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Barang diserahkan penjual kepada pembeli. Nah, duit yang Mas Dwi serahkan kepada petugas tadi masuk ke kantongnya si petugas apa masuk ke kantongnya Alfamart PT Sumber Alvaria Trijaya? Nah, maka dalam posisi ini mau tidak mau kita harus memperlakukan PT Sumber Alvaria Trijaya sebagai mukalaf. Kalau enggak, transaksi kita tidak sah demi hukum. Mau hukum fikih maupun hukum positif sama-sama tidak sah. Nah, sementara di kalangan teman-teman muslim ada menfatwakan bahwa PT itu batil. Gimana kira-kira? Orang yang fatwakan PT batil itu pernah membeli ke Alfamart enggak? Nah, sering. Pernah. Tanyakan siapa penjualnya. Si mbak-mbak itu, tanyakan apakah duit itu masuk kantongnya mbak-mbak itu. Tidak. Jadi kita sering, otak kita ini nggak nyambung dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu masalah pokok sebenarnya. Sama kayak anak-anak kota sekarang diajari mata angin, sana utara, sana selatan, sana timur, sana barat.
hafal, itu matematika, sudutnya berapa apa. Tapi pertanyaannya simpel. Coba tunjukkan mana arah utara. Tahu nggak kira-kira? Nggak tahu. Nah, itu kira-kira ilmu yang kita pelajari. Nggak nyambung dengan realitas itu. Banyak ilmu apapun nggak nyambung dengan realitas. Maka hari ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bisnis nyambung dengan realitas. Nyambung dengan realitas. Nah, kenapa kita buka dengan ini? Karena bisnis itu pada dasarnya adalah transaksi sebenarnya. Dan dengan transaksi itu kita bisa makan, bisa minum, bisa menikmati apa yang ada di sini. Kalau kita salah memandangnya, salah semua transaksi kita. Jadi ini bicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Kalian tidak boleh membeli, misalnya nih si Bobby Kartanegara itu datang ke sini pakai kalung emas. Terus orang ngomong, Bobby, kalungmu kok bagus, boleh nggak aku beli? Terus Bobby-nya jawab, sampai ambil kalungnya, sampai kasih duit. Itu transaksi batal demi hukum. Sama bisa dituntut oleh Prabowo itu. Nah, itu maka kita perlu memandang dengan bagus. Saya mau cerita sekarang tentang fakta yang lain gitu. Ini tentang ekonomi, Bapak sekalian. Jadi bisnis itu bicara ekonomi, bicara tentang produksi barang dan jasa. Nah, ini adalah daftar PDB-nya negara-negara, produk domestik bruto negara-negara. Inilah yang ditransaksikan tadi sama beli ini dan itu. Nah, pertanyaannya adalah PDB itu kan bahasanya Pak Prabowo dan kawan-kawan itu, Pak Menteri. Dalam bahasa kita orang sederhana yang hidup sehari-hari, PDB itu apa sih sebenarnya? Coba, apa? Dalam satu kata yang cukup mewakili PDB itu apa? Satu katanya. Omset, nah itu omset PDB. Jadi PDB itu apa? Omsetnya pelaku ekonomi di negara itu. Siapa pelaku ekonomi? Bisa orang, bisa perusahaan, bisa yayasan-yayasan, bisa perkumpulan, bisa koperasi. Intinya adalah orang dan badan hukum di negara. Omset. Nah, kalau PT, omsetnya bisa dibaca di laporan keuangan. Yayasan bisa dibaca di laporan keuangan. Kalau orang berprofesi katakanlah sebagai pembantu rumah tangga, apa omsetnya? Gaji. Nah, maka ini adalah daftar negara-negara dan beserta omsetnya seluruh pelaku ekonomi dalam 1 tahun. Nah, omset itu kacamatanya penjual. Kalau kacamatanya pembeli apa? Nah, barang dan jasa yang dipakai itu. Maka ini juga bisa dibaca nilai barang dan jasa yang dikonsumsi. Kalau dari kacamata pembelinya. Nah, maka kita lihat menurut beberapa sumber. Kenapa ini berbeda? Ini IMF, ini World Bank, ini United States, ini angkanya 115 triliun, 105 dan 100. Karena ini statistik pakai sampling, wajar kalau ada perbedaan, wajar. Maka kita perhatikan. Yang paling kanan aja, yang angkanya bagus, 100, jadi dia bawahnya lebih kanan. Bukan berarti itu lebih akurat. Jadi kata PDB, omsetnya pelaku ekonomi di dunia adalah total barang dan jasa yang dikonsumsi seluruh pelaku ekonomi di dunia itu adalah 100 triliun USD. Nah, ini adalah kontribusi negara-negara. Nomor satunya Amerika Serikat. Berapa? Berapa persen? 25,7% dari seluruh barang dan jasa yang ada di muka bumi ini dihasilkan oleh para pelaku bisnis di Amerika. Negara di dunia itu ada sekitar 250-an. Jadi kalau di rata-rata satu negara itu cuma 0,5 nggak sampai 0,4%. Tapi Amerika adalah 25,7%. Nah, makanya dalam hal ini kita lihat sekali bahwa Amerika itu sangat powerful. Nah, saya tadi cerita tentang Zuckerberg, ini kan sampai pakai. Itu ada nilainya itu bagi Zuckerberg. Kita pakai googling, akan lihat hotel ini di mana, buka Google Map, ya itu ada nilainya. Dan itu Amerika. Nomor 2-nya adalah Cina. Berapa persen? 17,9. Ini sendiri, ini sudah 40% lebih. Jadi hampir separuh barang dan jasa di dunia ini dihasilkan oleh 2 bangsa saja, Amerika dan Cina. Hampir separuh. Nah, bangsa-bangsa lain itu aja kayak orang lagi jadi suami istri berhubungan gitu. Dunia milik kita berdua, yang lain kontrak gitu.
Ini negara-negara lain ngontrak aja ini kecil-kecil. Nah, Indonesia berapa? Indonesia negara sampai tercinta itu adalah 1,3% saja. Siapa yang menghasilkan ini semua tadi? Ada perusahaan, ada orang-orang. Nah, maka kita kelihatan sekali kenapa Pak Prabowo itu seperti cokok hidupnya di depan Trump. Trump itu kalau ngancam gampang. Pak Prabowo, kalau Bapak nggak mundur saya, nanti kita akan larang seluruh pelaku ekonomi di Amerika untuk menjual kedelai ke Indonesia. Apa dampaknya? Tahu langsung aja. Kita pernah mengalami kayak begitu. Makanya Pak Prabowo itu takut sekali dengan Trump itu. Baru tempe tahu belum yang lain-lain itu. Baru tempe tahu belum yang lain-lain. Itu masalahnya. Maka kalau ada Pak Prabowo kayak gitu tuh kita harusnya kasihan. Dan bukan hanya Pak Prabowo, seluruh presiden akan takluk kepada Amerika. Karena ancamannya kayak begitu Trump itu. Alat ngancamnya banyak. Nah, pertanyaannya siapa yang bisa berkontribusi untuk memproduksi barang dan jasa supaya kita tidak 1,3 gitu. Kita ini. Nah, kenapa Pak teman-teman sosial itu didatangkan? Apa gunanya gitu? Nah, mari kita lihat berikutnya. Ini kan data statistik. Selanjutnya saya mengajak teman-teman untuk melihat bukan statistik. Kalau ini adalah bisnis, kalau bisnis nggak statistik, langsung buka laporan keuangannya. Nah, gitu kan. Mari saya ajak melihat. Oh ya, ini lengkap kan dan lain sudah seperti Dah Jawa ngarani pokok bawah. Wani wopo gitu ya, sekedar ikut-ikutan aja gitu. Nah, ini saya ajak teman-teman untuk melihat data di dunia bisnis. Nah, biasa ada sebuah majalah dari Amerika juga selalu merilis daftar 2000 perusahaan terbesar di dunia. Berdasarkan apa? Berdasarkan 4 variabel, yaitu ini: omset, sales to omset, profit itu omset tadi dikurangi seluruh biaya itu namanya profit. Berikutnya adalah aset. Aset itu apa? Alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan omset. Alat-alat sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan omset. Kemudian yang terakhir adalah market value, nilai pasar. Apa itu nilai pasar? Itu adalah harga 100% saham perusahaan itu. Nah, nanti kita pelajari. Nah, mari kita lihat kata Forbes dari kata Forbes ini pakai data laporan keuangan yang sudah diaudit. Jadi ini bukan statistik ini. Ini adalah laporan keuangan. Menurut data yang dikumpulkan Forbes pada tahun 2025, 2000 perusahaan yang terbesar tadi menghasilkan omset total 52,9 triliun. Ingat, tadi total omset pelaku ekonomi dunia itu berapa? 100. Nah, dari 100 itu 52,9 dihasilkan oleh 2000 perusahaan. Jadi total omset pelaku ekonomi 100. Dari 100 itu 52,9 dihasilkan oleh 2000 perusahaan. Bisa dibayangkan kan peran perusahaan itu kayak apa? Padahal perusahaan di dunia itu hanya 2000, puluhan ribu. Kalau seluruh perusahaan itu omsetnya dimasukkan, kira-kira sudah menghasilkan berapa persen? Maka nanti akan lebih dari 90% itu dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, sementara para politisi kita, para motivator kita mengatakan, kalau pengen ekonomi kita kuat, perbanyaklah UKM. UKM itu orang-orang. Konyol apa konyol kayak gini? Konyol sebenarnya. Tapi dalam politik itu konyol-konyol itu perlu dipertahankan supaya relevan. Makanya saya selalu mengatakan para pelaku bisnis jangan masuk politik, nanti jadi konyol gitu. Jadi konyol. Nah, nanti ada alasan yang lebih teknis kenapa kok para pelaku bisnis tidak perlu masuk ke politik. Tapi mari kita lihat ini, dari 100 triliun barang dan jasa yang dikonsumsi oleh
umat manusia dan perusahaan seluruh dunia ini ternyata 52,9%-nya dihasilkan oleh hanya 2.000 perusahaan. Maka mari kita lihat siapa perusahaan-perusahaan itu. Itu mari kita lihat. Jadi kenapa saya minta komputer itu di sini, tidak dihandle oleh orang lain, karena saya suka begini, jadi kayak kita tidak. Next slide. Saya suka begini supaya sama bisa langsung lihat. Mari kita lihat. Ini adalah daftar perusahaan-perusahaan itu. Nomor satunya ada JP Morgan Chase, itu Amerika. Nomor 2-nya Berkshire Hathaway, itu didirikan oleh si Warren Buffett, Amerika juga. Nomor 3 itu ICBC, itu China, dan seterusnya. Saya ingin ngajak teman-teman, ini kan sudah dikelompokkan berdasarkan negara ya. Maka saya akan mengajak teman-teman untuk yang melihat yang dari Amerika Serikat. Ini United States. Buka. Ini semua dari US ini. Nah, ini satu halaman ini 100 perusahaan. Dan di Amerika ada 7 halaman, totalnya 612. Jadi dari 2.000 perusahaan tersebut yang kontribusinya 52% tadi, ternyata 612-nya berasal dari Amerika. Berapa persen itu jadi? 612 dari 2.000 itu 30%, betul ya? Sekitar 30%. Kita bisa bayangkan. Oh, ternyata Amerika itu adalah rajanya bangun korporasi. Sedemikian rupa sehingga korporasi Amerika itu berkontribusi 30% terhadap 2.000 perusahaan terbesar di dunia. Kira-kira kayak gitu pakai ilmu apa tidak gitu? Pakai ilmu harus pakai ilmu aku ya gitu. Ingat tadi, dalam kesehatan kita butuh ilmu dan butuh jiwa ilmiah. Dalam bisnis sama, butuh ilmu dan butuh jiwa ilmiah. Nggak boleh ngawur. Nggak boleh ngawur. Ketika umur sudah di atas 50, kata teman saya yang dokter tadi, sampai perlu nambah olahraga. Apa? Ke gym. Nah, saya lakukan sekarang. Jadi kalau biasanya kan saya 2 kali seminggu. Nah, sekarang ini saya punya target minimum itu 3 kali seminggu. 2 gym 1 lari atau 2 lari 1 gym. Kalau ideal waktunya bagus, saya 4 kali seminggu. 2 gym, 2 lari. Gitu. Sehingga saya berani tanding dengan anak-anak yang masih umur 30-an itu berani aja. Itu buah dari menjalankan ilmu, berbudaya ilmiah lebih dari 20 tahun. Rambut saya ini masih hitam, bukan disemir ya, memang aslinya begini. Khawatir paling disemir itu enggak, ini memang enggak aslinya begitu. Itu salah satu yang saya syukuri. Saya menerima ilmu itu 20 tahun yang lalu. Dan saya syukuri saya mendapatkan bimbingan dari Allah untuk disiplin menjalankan ilmu. Makanya kalau kita baca Quran, ayat pertama yang turun itu adalah Iqra, bacalah. Al-Quran itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan bahasa Indonesia artinya apa? Bacaan. Kitab sucinya bacaan, ayat pertama suruh baca supaya tidak ragu-ragu. Kan klop semuanya itu. Nah, membaca itu ya tidak dalam negara laptop kayak baca buku ini bisa secara kayak gini, baca juga sebenarnya. Oke ya, Amerika itu adalah 612 dari 2000. Bagaimana negara lain? Nah, yang nomor 2, ini kita lihat. Amerika tadi kalau statistik kan 25,7. Tapi kalau corporate itu 30. Apa kira-kira di balik itu? Kalau statistik kan orang sama perusahaan, kalau ini hanya perusahaan. Nah, maka artinya adalah Amerika itu peran korporatnya lebih dominan daripada peran orangnya. Sehingga data korporatnya lebih tinggi daripada data orang. Data total, sorry. Data total itu 25,7, tapi kalau data korporat 30. Nah, maka kalau nanti diambil data orangnya pasti di bawah itu, sehingga rata-ratanya 25,7. Mungkin orangnya perannya hanya 10%, 15% begitu, sehingga totalnya jadi 25,7. Itu Amerika. Nah, kita lihat yang kedua, Cina. Nah, ini Cina.
Perhatikan. Ini nama perusahaan-perusahaannya. Berapa perusahaan dari Cina? Cina itu ada 3 elemen dan totalnya 290 dari 2000. 290 dari 2000 itu berapa persen? 14 ya? 14%. Nah, perhatikan, kalau Cina itu data total negaranya nomor presentasinya adalah 17, sekian, tapi kalau data corporate-nya hanya 14. Apa bisa dibaca? Maka Cina itu peran orang masih lebih dominan daripada Amerika tadi, gitu ya. Ada peran corporate yang sudah mulai, tapi kalau dibanding Amerika masih jauh. Sekarang kita lihat negara sampean. Saya ini ada Surabaya, dulu sampean. Solo kan jenengan ya. Jadi jangan tersinggung saya satu sampean ya. Saya tuh biasa ngomong gitu. Nah, ini Indonesia. Ada berapa perusahaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dari 2000. Berapa persen? 0,6. Nah, jadi kalau corporate total kita tadi 1,3, tapi kalau corporate 0,6, apa artinya? Masyarakat perorangannya kita masih lebih dominan. Nah, para politisi ingin meningkatkan yang masyarakat. UKM itu kan masyarakat sebenarnya orang ya. Nah, padahal faktanya tidak pernah ada mobil diproduksi oleh orang per orang. Tidak pernah ada handphone diproduksi oleh orang per orang, selalu corporate. Tidak pernah ada alat cetek diproduksi orang per orang yang jadi. Karena untuk jadi itu butuh sumber daya gede, dan sumber daya gede itu hanya bisa kalau corporate. Nah itu ketidakcocokan antara yang dipersepsikan oleh masyarakat dengan realitas menurut saya. Sehingga kemudian menurut saya kalau ilmunya nggak cocok sampai kiamat ya sudah gitu-gitu aja. Nah, ini pentingnya ilmu. Maka para ulama menasihati kita adalah supaya kita itu ilmu dulu sebelum beramal. Bahkan sebelum ngomong itu al-ilm qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu sebelum ngomong dan beramal, bekerja gitu. Jangan sampai kerja dulu atau ngomong dulu, ilmu pikir belakangan, itu bahaya kalau kayak gitu. Bahaya. Nah, tapi kalau sudah terlanjur, sudah bikin bisnis, belum dapat ilmunya ya segera ditindaklanjuti dengan mencari ilmu, gitu aja sebenarnya. Nah, gitu. Bagaimana bandingkan dengan negara jiran kita? Singapura, nggak usah jauh-jauh, yang paling dekat. Ini Singapura. Nah, ini Singapura. Singapura itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kita menang dengan Singapura. Tapi ingat, penduduk kita itu 280 juta, Singapura itu 5 juta. Jadi 5 juta orang menghasilkan 11, 280 juta orang menghasilkan 12. Nah, itu cocok. Nah, kita tahu kan kelemahan kita. Nah, kalau kita ngomong secara lebih konseptual, kenapa? Nah, karena kita tidak paham ilmu bisnis sebenarnya, tidak paham ilmu corporate. Kita tidak paham ilmu corporate. Itu masalahnya. Nah, maka hari ini saya ajak teman-teman untuk belajar. Kayaknya kok apa namanya? Kayak mikir itu. Saya ingin ada komentar dari teman-teman. Silakan. Oh, Malaysia. Kita lihat tuh. Penasaran juga dengan Malaysia. Kompetitor ya. Kayaknya Malaysia gitu. Ini Malaysia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi ingat, penduduk Malaysia itu adalah 25 juta. Kita itu 280 juta. Nah, jadi Malaysia relatif lebih bagus daripada kita. Nah, contohnya nggak jauh-jauh, ini ada di sekitar kita, Maybank. Maybank itu lebih mudah daripada BRI, tapi asetnya Maybank lebih besar daripada BRI. Nah, kenapa? Maybank tumbuh melalui proses yang kita sebut korporatisasi itu. BRI tidak berhenti di BRI itu proses korporatisasinya. Nah, Maybank jalan terus. Nah, itu bedanya. Sehingga Maybank masuk ke Indonesia melalui akuisisi BI langsung punya 2.300 cabang lebih di seluruh Indonesia. Tinggal diganti BI menjadi Maybank, sekarang sudah terjadi.
Sementara BRI masuk Malaysia punya satu kantor, bikin kantor kedua aja sulitnya bukan main, karena dia tidak bisa melakukan proses akuisisi. Nah, dalam akuisisi itu ada satu syarat yang hari ini kita pelajari, yang namanya cost of capital. Duit itu ada biayanya. Nah, BRI tidak mampu mencari duit yang biayanya rendah, sementara Maybank mampu. Nah, kalau sampai mau mengembangkan perusahaan tidak paham tentang konsep biaya modal, ya sudah terima saja nanti kayak BRI itu. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Saya sampaikan tadi di grup, pagi ini kita bicara konsepnya, maka handphone kita sisihkan, jangan sampai terlambat. Karena kalau nanti kita tidak tahu konsepnya ini, itu masih ada handphone yang kelewatan itu. Rekam Pak? Hah? Rekam. Oh, rekam. Jadi, mungkin tadi terlambat ya? Enggak. Oh, enggak. Nah, jadi, kenapa kok jadi seperti ini? Salah satu menurut saya penjelasan yang paling penting adalah kita nggak ngerti ilmunya, corporate itu kayak apa gitu. Kita nggak ngerti ilmunya. Nah, mari nanti kita pelajari dengan bagus. Oke ya, kita lanjut. Ada yang mau komentar sampai di sini? Supaya dapat feedback saya. Ada mic juga. Nah, siapa yang mau angkat tangan? Mau berkomentar? Supaya saya dapat feedback. Nggak ada yang mau berkomentar. Takut mungkin. Tanya boleh. Boleh, tanya boleh. Ya, monggo.